dan jual beli anak, selamatkan anak-anak kita dari tangan para durjana. Saya Dipun Bahagia. Sampai jumpa minggu depan. Betul dari Allah dokter, iya betul. Pembersihan dulu di lahan yang nantinya akan kita jadikan tenda. Yang sudah ditebak jatuh. Supaya kita bisa menjaga diri kita sendiri, menjaga orang-orang di sekitar kita. Selamat siang saudara, menyaksikan Breaking News bersama saya Bremana Atenaya. Ketua Dewan Penasehat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia sekaligus Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melepas Brigade Tanggap Bencana KSPSI yang akan dikirim ke Sumatera untuk membantu operasi penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pelepasan tim Brigade Tanggap Bencana KSPSI dilakukan di halaman kantor DPP KSPSI pada Jumat malam. 50 orang sukarelawan akan diterjunkan secara bertahap dalam 3 gelombang menuju wilayah terdampak bencana. Selain sukarelawan, KSPSI juga mengirimkan bantuan langsung bagi korban bencana. Dewan Penasehat KSPSI sekaligus Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut selama 14 hari, sukarelawan ini nantinya akan bergabung dalam misi kemanusiaan bersama TNI, Polri, pemerintah daerah, dan berbagai elemen relawan. Kapolri juga menegaskan kedepannya Brigade KSPSI akan dibekali pelatihan khusus untuk menguatkan kompetensi dalam respon situasi darurat. Bagi saya, ini adalah kegiatan yang mulia, yang luar biasa, yang dilaksanakan oleh Brigana KSPSI, dan tentunya Brigana ini ternyata juga memiliki kemampuan besar, tersertifikasi. Oleh karena itu ke depan kita juga akan memberikan pelatihan kepada teman-teman dari KSPSI yang mungkin memiliki keterpanggilan untuk ikut bergabung dengan Brigana. Dan ini harus kita sampaikan apresiasi kepada buruh di dalam kesulitan bekerjanya, di dalam perjuangan upah. Sangat tinggi kepedulian untuk membantu sesama, dan kami apresiasi sebagai Presiden KSPSI, dan kami berharap peserta buruh menunjukkan solidaritas yang sangat tinggi di antara buruh dan rakyat, dan juga sama-sama kita untuk terus berjuang membantu keluarga besar kita yang sedang tertimpa bencana di Sumatera. Di balik makin bertambahnya korban hilang akibat longsor dan banjir yang berhasil ditemukan, ada perjuangan tim SAR yang berjibaku dengan waktu menyisiri kawasan terdampak bencana. Tim SAR terus mencari mereka yang masih hilang untuk bisa kembali pulang ke pelukan keluarga. Dersem Fatih Bulpuga adalah salah seorang tim SAR yang datang dari Pekanbaru ke Kabupaten Agam, Sumatera Barat untuk mencari korban hilang akibat banjir dan longsor. Dersem tergabung dalam tim Delta dan telah 5 hari berada di Kecamatan Palembayan sebagai tambahan perkuatan pencarian korban hilang. Untuk mencari korban hilang, Dersem mengecek setiap sudut dan mencari, baik di balik batu-batu besar maupun di kayu besar. Upaya ini sulit karena alat berat yang masih terbatas sehingga pencarian harus dilakukan secara manual. Setiap harinya, 1 orang personel tim SAR melakukan penyisiran dengan berjalan kaki hingga 10 meter. Endapan lumpur dengan ketebalan mencapai 2 meter, bebatuan besar hingga balok kayu menjadi tantangan untuk menemukan korban. Kesulitannya itu tadi lumpur, jadi kami harus memilih untuk jalan yang benar-benar keras, padat. Jadi kemudian masuk sungai, kemudian ada beberapa batuan-batuan yang harus kita lewati. Iya, ada beberapa bagian yang kayak tumpukan sampah, kemudian ada kayu-kayu besar, itu memang harus kita cek. Disitulah kendala kita mempunyai alat yang memang terbatas gitu. Jadi mau tidak mau ya kami harus
membuang sampahnya atau membuka sampahnya. Di situ ada bagian-bagian yang memang sulit untuk kita bongkar gitu, karena batang-batang kayunya besar-besar. Kecamatan Palembayan di Kabupaten Agam menjadi salah satu daerah terparah terdampak bencana banjir bandang. Tim SAR gabungan kini telah menemukan 143 korban meninggal dunia, sementara 79 orang masih dalam pencarian. Anjing pelacak dari unit K9 Polri juga telah diperbantukan untuk memaksimalkan pencarian. Perjuangan tim SAR masih panjang untuk bisa membawa pulang para korban yang masih hilang ke pelukan keluarga, apapun kondisinya. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Dan bagaimana kondisi terkini di Kabupaten Agam, Sumatera Barat? Kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Reza Pratama dan juru kamera Abdul Rohim yang saat ini berada di posko pengungsian. Selamat siang Reza, bagaimana kondisi terakhir para pengungsi? Bagaimana kesehatannya dan juga bagaimana kebutuhan mereka? Ya baik, Bremana dan juga saudara, jika ditanyakan soal kondisi warga yang mengungsi ini memang tadi disebutkan bahwa ada beberapa yang mengeluhkan soal kondisi kesehatan begitu ya, di mana kondisi kesehatan ini yang dikeluhkan adalah ISPA begitu, mengenai ada gangguan menghirup udara begitu ya, karena memang jika kalau dilihat dari lokasi ini sudah mengering begitu ya, dan debunya juga cukup tebal. Ini diimbau oleh dokter memang yang ada di posko kesehatan untuk menggunakan masker begitu ya. Kemudian yang paling terbaru begitu ya hari ini, bahwa sebelum kami melaporkan, ini dilaporkan ada korban yang ditemukan kembali. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan mengajak Anda untuk berbincang langsung bersama dengan Likopa Noptilo selaku Kasih Operasi dan Siaga Kantor SAR Bengkulu. Halo Pak Likopa, selamat siang Pak. Selamat siang ya, ya Bang. Untuk hari ini sampai pukul 2 siang tadi kita menemukan 2 korban tambahan. Korban pertama ditemukan pada pukul 10.15 WIB, itu daerah Salare Air Induk. Itu 1 orang dalam kondisi meninggal dunia, jenis kelaminnya perempuan. Dan yang korban kedua itu pada pukul 15.50, itu di daerah Salare Nagari, Salare Air Timur, itu berjenis kelamin laki-laki. Untuk saat ini korban yang masih dalam pencarian itu adalah 52 orang. 52 orang, Pak. Penegasan kembali, Pak, mungkin yang 2 orang yang terakhir ditemukan ini kondisinya sudah meninggal dunia. Benar sekali, kondisi meninggal dunia. Kita hari ini memang agak sedikit lebih fokus karena sudah bantuan dari Semen Padang untuk alat berat sangat membantu untuk pelaksanaan pencarian pada saat ini. Mungkin Pak, ditemukannya di medan bagian mana, kemudian kalau di tertimbun lumpur begitu, ini kedalamannya ditemukan berapa meter mungkin Pak? Untuk daerah yang kita cari saat ini menggunakan alat berat, itu daerah yang memang penduduk dan rumah-rumah yang masih kita bisa lihat langsung di lokasi itu bahwa tertimbun lumpur hampir 2 meter. Maka kita fokus ke rumah-rumah tersebut dan untuk menggeser material-material yang ada di sekitaran rumah tersebut. Ini Pak, yang korban yang terakhir ditemukan pada pukul 13.50 ini masih dalam proses evakuasi atau sudah dibawa ke rumah sakit setempat mungkin Pak? Untuk saat ini kita lagi proses evakuasi dan kita akan menyerahkan ke ambulan nanti biar tim DPI akan investigasi lebih lanjut. Mungkin bisa disebutkan kembali Pak, secara rinci korban yang sudah meninggal dunia jumlahnya berapa dan saat ini yang masih dicari berapa mungkin Pak Likopa? Oh ya, untuk yang sudah kita temukan itu totalnya sudah 119 korban meninggal dunia, dan yang kita cari pada saat ini masih sesuai data yang kita ambil di lapangan dan posko beserta dari BBD juga dengan Wali Nagari itu 52 lagi. Pak, mungkin kalau perkiraan dari Basarnas Pak ya, yang 52 itu diduga ada di daerah mana yang paling terdampak mungkin Pak? Saat ini kita masih menerima laporan-laporan dari pihak mana saja, karena kita sudah berusaha menyisir, hampir kita bersisir daerah-daerah yang terdampak
Dan terakhir kita melakukan pencarian menggunakan rafting atau di bantaran sungai, dan juga sisi kiri, sisi kanannya juga kita melakukan SAR pencarian sampai ke jalan raya besar menuju Pasaman. Kemudian Pak, yang terakhir ditemukan ini identitasnya sudah diketahui Pak? Identitasnya belum diketahui, tapi kalau jenis kelamin sudah. Baik, berarti saat ini tim SAR masih terus melakukan pencarian dan juga terakhir tadi masih mengevakuasi korban yang belum dibawa ke rumah sakit Pak untuk diidentifikasi. Benar sekali Mbak. Nanti lebih lanjutnya nanti kita identifikasi. Baik, Pak Liko Pak Noptilos, terima kasih waktunya bersama Kompas TV Pak. Terima kasih. Baik, itu tadi bagaimana bahwa saat ini korban terakhir yang ditemukan tadi pukul 13.50 ini masih dilakukan evakuasi di lokasi. Nantinya korban akan dibawa ke rumah sakit begitu dan juga tim DVI ini akan melakukan identifikasi karena hingga saat ini identifikasi atau identitas dari korban masih belum bisa dikenali. Sementara itu bagaimana? Baik, 52 orang masih hilang, 2 orang ditemukan hari ini. Terima kasih rekan Reza Pratama dan juga juru kamera Abdul Rohim melaporkan langsung dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali. Dan saudara, selain dari Sumatera Barat, kami juga akan menyoroti bagaimana penanganan banjir di wilayah Aceh. Dan kita akan langsung tanyakan kepada Wakil Gubernur Aceh, Fadlullah, yang sudah hadir melalui sambungan daring. Selamat siang, Pak Fadlullah. Siang. Ya, selamat siang. Assalamualaikum Pak Fad. Untuk kondisi di Aceh saat ini Pak, bagaimana secara umum dan mana daerah yang masih terisolasi sampai hari ini? Ya, saat ini saya kebetulan berada di Kabupaten Biren bersama Bupati Biren. Kami menuju ke tepatnya di jembatan Tepin Redep, yang jembatan terhubung antara Jalan Banda Aceh Medan sempat terputus. Sampai saat ini belum bisa terhubung antara Medan dikarenakan jembatan itu putus. Saya kira-kira 15 menit lagi sampai di lokasi. Kami ingin memastikan bahwa pekerjaan di sana, perkiraan yang disampaikan kepada kami, mudah-mudahan 2 atau 3 hari lagi sudah bisa dilintasi karena sudah lagi pemasangan beli. Kemudian ada lagi yang jembatan terhubungnya antara Kabupaten Bener Meriah dengan Biren, ada namanya jembatan Tepin Mane. Tepin Mane itu pun putus jembatan. Teman-teman dari PU lagi bekerja di lapangan, tapi kami lagi memastikan kapan bisa dilintasi karena ini arus air sungai sudah mulai menurun, begitu. Nah, selain di Biren, Pak Fadlullah, di mana lagi daerah di Aceh yang masih terisolasi ataupun aksesnya terputus? Kalau masih terisolasi, terputus adalah Aceh Tengah dengan Bener Meriah, sampai sekarang belum bisa dilintasi jalan darat. Semua itu lewat udara, pengiriman barang lewat udara, terus kita kirimkan lewat udara. Kemudian di Aceh Timur, di Aceh Utara ada beberapa kecamatan juga yang terputus. Dan juga di Aceh Tamiang sampai saat ini masih terisolasi di beberapa kecamatan, bukan kabupaten ya. Kalau antar kabupaten sudah terkoneksi. Ini di kampungan di pedalaman. Masih ada di Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Timur, Aceh Utara, dan juga Aceh Tamiang. Kemudian Pak Fadlullah, terkait dengan bantuan yang untuk warga yang terdampak ini seperti apa Pak sejauh ini? Sudah cukup atau masih ada yang kurang? Kalau mereka yang terisolasi itu terus dikirimkan lewat udara. Setiap titik yang diberikan, titik koordinat diberikan, kawan-kawan dari TNI, terus dari BNPB, terus untuk mengantar bantuan baik lewat udara maupun yang diantar langsung ke sana yang bisa kita tembus. Tetapi khusus Aceh Tengah dan Aceh Bener Meriah, juga di Kabupaten Aceh Utara di beberapa titik dan di Aceh Tamiang di beberapa titik itu sama sekali memang belum bisa ditembus ke dalam. Di Aceh Timur di pedalaman itu tetap harus memakai lewat udara, armada udara maksudnya. Gitu Mas.
Oke, kemudian kalau untuk di titik-titik pengungsian, Pak, bantuan apa yang sekiranya masih dibutuhkan oleh warga? eh Saat ini semua masih dibutuhkan ya, malah yang saat ini di pengungsi-pengungsi yang dilaporkan kepada kami mereka sudah mulai terkena penyakit gatal, batuk, demam sudah mulai itu. Kemudian untuk koordinasi antar kabupaten ini seperti apa, Pak? Karena memang masih banyak lokasi yang belum tersentuh bantuan karena terisolasi. Bagaimana kemudian yang dilaporkan oleh para bupati maupun wali kota yang ada di Aceh? Saat ini dengan kabupaten kita sudah terkomunikasi semua. Terus kita meminta hari-hari di mana yang mereka belum tembus jalan darat, kita akan fokus lewat udara, gitu Mas. Oke. Kemudian Pak, untuk kondisi para pengungsi saat ini, untuk kesehatannya seperti apa? Kemudian layanan kesehatannya apakah sudah berjalan atau masih terbatas seperti itu? Kalau layanan kesehatan sudah berjalan di beberapa tempat, khususnya di pedalaman, ini masih sangat kurang. Tadi memang ada di Banda Aceh ada disiapkan dokter yang mau membantu. Mereka ingin terbang juga ke Benar Meriah, ke Aceh Tengah untuk membantu para pengungsi di sana. Jadi memang kalau layanan kesehatan masih sangat terbatas. Tadi juga Bupati Benar Meriah menghubungi saya, Pak Tagor, untuk mengirim oksigen. Oksigen sudah sangat menipis di sana. Tadi saya menghubungi ke Banda Aceh, sudah ada pengiriman dari Jakarta, tapi saat ini barang ada di Banda Aceh akan segera dikirimkan ke Benar Meriah. Itu Mas. Oke, di Benar Meriah masih butuh stok oksigen yang menipis di sana. Kemudian bagaimana dengan pasokan listrik, Pak, untuk di Provinsi Aceh sendiri? Ada berapa persen yang kemudian masih padam listriknya? Ya, kalau listrik memang di beberapa tempat sudah mulai hidup, tapi itu pun hidup bergiliran. Yang jelas untuk listrik belum maksimal semuanya. Di beberapa tempat sudah mulai tapi masih bergiliran. Saya dapat informasi dari PLN besok Senin akan didorong satu listrik mesinnya lewat Malahayati, akan mendarat di Malahayati kalau nggak salah saya dengan berapa KWH tadi disampaikan. Lumayan besar untuk tercover di Kota Banda Aceh. Karena Kota Banda Aceh sendiri listriknya masih bergiliran juga untuk hidupnya. Belum maksimal untuk listriknya, ini masih bergantian gitu ya Pak. Kemudian bagaimana dengan jalur komunikasi mungkin Pak? Kalau mungkin di daerah Anda di Sakarang Berada ini di Biren sudah pulih, lalu bagaimana dengan daerah lain Pak? Apakah masih ada yang sampai sekarang masih terputus untuk akses komunikasinya? Masih. Jadi akses komunikasi saat ini kita berkomunikasi mereka di kantor-kantor pemerintahan, di puskesmas atau di Daramil atau di Polsek, mereka menghidupkan Starlink dengan menghidupkan genset untuk bisa berkomunikasi kepada kami di provinsi. Juga mereka bisa menghubungkan sanak keluarganya di luar Aceh. Jadi memang daerah-daerah yang terpencil, yang pedalaman, mereka menggunakan Starlink. Tadi juga dari Tangsel Gempang menghubungi kami, ada beberapa desa namanya Belang Panda, mereka ingin dikirimkan Starlink supaya mereka bisa berkomunikasi ke luar tempat tinggal mereka, begitu Mas. Kemudian Pak Fadlullah terkait dengan infrastruktur, ini kan ada sejumlah daerah yang kemudian bilang bahwa bahkan kantor pemerintahan mereka juga belum bisa dioperasikan sampai sekarang. Ada berapa kemudian tempat ataupun daerah kabupaten kota yang masih lumpuh untuk aktivitas ASN ya Pak? Kalau Aceh Taming itu lumpuh total Mas. Aceh Taming itu total lumpuh. Semuanya itu tidak bisa dijalankan kalau Aceh Taming ya. Halo? Ya, halo silakan Pak. Halo Mas. Ya, data yang kami miliki perkantoran ada 205 unit perkantoran di Aceh. Kemudian tempat ibadah ada 201 unit, sekolah ada 243 unit,
Kemudian pondok pesantren saat ini dilaporkan ada 15 unit. Kemudian rumah sakit, puskesmas 245 unit. Jalan terputus ada 452 titik. Begitu juga dengan jembatan terputus ada 320 unit. Begitu, Mas. Oke, untuk beberapa infrastruktur termasuk ini jalan, Pak, apakah sudah ada upaya pembersihan maupun perbaikan yang dilakukan? Ya, sudah mulai yang jalan-jalan nasional, terus kita ingin supaya aksesnya bisa ditembus dulu, kita lakukan pembersihan seperti misalnya dari Abdia, Babahrod ke Kailuus, itu sudah bisa ditembus karena sudah dilakukan pembersihan yang longsor dan juga yang terputus sudah bisa dilalui di sana. Tetapi untuk di beberapa titik seperti Jalan Birun yang tersambung ke Aceh Tengah Bener Meriah, ini belum, kecuali saat ini kita fokus adalah Jalan KKA ke Bener Meriah, itu tinggal info dari Kadis PU kami, tinggal 18 km lagi, insya Allah bisa tembus ke Bener Meriah. Itu. Baik, terima kasih Pak Fadlullah, Wakil Gubernur Aceh, sudah bergabung bersama kami di Breaking News. Nanti akan kami update kembali informasi terkini dari sana. Terima kasih Pak Fadlullah. Saudara jangan beranjak, Breaking News masih akan kembali usai jeda berikut. Setiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih.